Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas ingin menyapa saudara-saudara secara khusus lagi bapak-bapak dengan kebenaran firman Tuhan melalui kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17 yang menjadi perenungan warga Gemim di minggu pertama bulan Agustus. Dan dengan penuh kerendahan hati saya memohon kiranya bapak-bapak dapat subscribe, like, tekan tanda lonceng dan bagikan video ini supaya banyak orang yang terberkati. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu untuk menginspirasi kami hidup benar, setia dan taat di hadapan Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan rohani bagi kami. Maka saat ini Bapa, isilah bejana hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Ini kami yang bermohon, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Yunus pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Nineve, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan,
Janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak-bapak yang kekasih di dalam Tuhan, bagian Alkitab yang baru saja kita baca dan dengar yang menjadi perenungan warga Gemim tanggal 1 sampai 7 Agustus itu berbentuk narasi atau cerita. Dan kita menyaksikan di sini bahwa sang penulis atau sang narator, dia berkisah tentang panggilan Tuhan kepada Yunus untuk pergi menyampaikan kabar sukacita, kabar pertobatan, berita pertobatan kepada bangsa Niniwe, yang dikatakan bahwa penduduk kota Niniwe ini mereka berbuat kejahatan, dosa di hadapan Tuhan. Bahkan kejahatan mereka telah sampai kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, kota Niniwe ini adalah ibu kota kerajaan Asyur. Sementara itu, bangsa Israel sangat bermusuhan dengan bangsa Asyur. Karena itu, Yunus dia tidak mau pergi menyampaikan kabar pertobatan kepada bangsa Niniwe. Yunus dia tidak ingin orang-orang Niniwe ini diselamatkan. Karena itu Yunus dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dia mengingkari panggilan Tuhan. Dia bukannya pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Nah, oleh narator atau penulis mengisahkan bahwa di tengah perjalanan Yunus menuju Tarsis, Tuhan Allah menurunkan angin badai untuk menerpa kapal yang ditumpangi oleh Yunus dan penumpang-penumpang yang lain. Nah, para penumpang menjadi takut. Mereka berteriak minta tolong. Dan kita melihat bahwa pertama mereka minta tolong kepada Allah mereka. Karena Allah di sini huruf kecil. Dan tidak ada pertolongan yang mereka dapatkan. Justru angin semakin kencang dan laut semakin bergelora. Nah, sementara itu saudara, Yunus dia telah pergi di bagian kapal yang paling bawah. Dia telah bersembunyi dan tidur nyenyak di sana. Pada akhirnya para penumpang kapal ini mereka membuang undi. Mereka mau mencari tahu karena siapa malapetaka itu menimpa mereka. Dan ternyata yang kena undi adalah Yunus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ada hal yang menarik yang kita lihat dalam diri Yunus atau karakter Yunus. Bahwa Yunus dengan jujur dia katakan siapa dia, dari mana asalnya. Yunus katakan bahwa dia adalah seorang Ibrani. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa dia melarikan diri karena orang-orang tahu pada akhirnya Yunus itu melarikan diri dari tanggung jawabnya terhadap Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu hal yang menarik. Yunus secara jujur, bahkan juga dia berkata bahwa buanglah dia ke laut. Karena malapetaka itu ada karena dia. Nah, supaya selamat dia harus dibuang ke laut. Nah, saudara, oleh narator atau penulis dia menceritakan lagi bahwa laut semakin bergelora. Sementara mereka berupaya mendayung atau membawa kapal ini ke darat.
namun tidak bisa. Karena itu dikatakan bahwa para penumpang mereka berteriak kepada Tuhan. Di sini kita lihat di ayat 14, Tuhan itu sudah huruf besar. Itu berarti bahwa mereka telah berteriak kepada Tuhannya Yunus, Tuhan Allah Israel, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Dan itulah Tuhan yang kita imani, yang kita sembah sebagai Allah yang menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudara, dikatakan bahwa mereka selamat. Laut bisa teduh kembali. Yang pada akhirnya peristiwa itu membuat orang-orang yang ada di kapal, mereka menjadi takut kepada Tuhan. Bahkan mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka memberikan korban sembelihan. Bahkan mereka bernasar kepada Tuhan. Ini hal yang sangat luar biasa. Karena kalau kita memahami cerita ini, hanya Yunus yang orang Israel. Sementara awak penumpang yang lain itu bukan orang Israel. Dan akhirnya mereka bisa menyembah Tuhannya Israel. Dan kita melihat bahwa Yunus pada akhirnya dia ditelan oleh seekor ikan yang besar. Selama 3 hari, 3 malam, Yunus ada di perut ikan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kitab Yunus yang berbentuk cerita atau narasi, saya mengajak bapak-bapak sekalian untuk kita memahami bagian Alkitab ini dengan pendekatan naratif, eksegese naratif, yaitu berdasarkan cerita, di mana pendekatan ini kita mau menggali pemeran-pemeran yang tampil dalam cerita yang diceritakan oleh penulis atau narator. Nah, perlu diingat saudara bahwa dalam pendekatan naratif, bahkan dalam setiap konteks Alkitab, subjeknya itu adalah Tuhan Allah. Allah di dalam Yesus Kristus yang menjadi subjek, yang adalah firman itu sendiri. Dan kita melihat di sini subjeknya itu sangat nyata, yaitu Tuhan Allah. Allah yang menyuruh Yunus untuk pergi ke Nineve. Tetapi Yunus tidak mengindahkan panggilan Tuhan. Dia mengingkari panggilan Tuhan. Nah, karena itu saudara, kita melihat kebesaran kuasa Tuhan. Tuhan dia mendatangkan angin, mendatangkan badai, sehingga Yunus dan penumpang yang ada di kapal yang ditumpangi Yunus, mereka menjadi sangat takut. Karena siapa yang tidak takut ketika rasa-rasanya mereka akan tenggelam, itu berarti kematian ada di depan mereka. Nah, dengan kuasa Tuhan juga, Tuhan menyatakan bahwa Yunus itu harus ditelan oleh seekor ikan yang besar. Karena itu kita menyaksikan dalam bacaan ini bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia melebihi semua kuasa-kuasa yang ada di dunia. Bahkan Allah yang berkuasa, dia bisa mengendalikan segala sesuatu. Allah yang punya kuasa, dia dapat menunjukkan apa saja sebagai bentuk kebesaran kuasanya. Dan itulah yang kita saksikan lewat angin badai, tapi juga lewat seekor ikan yang besar. Karena itu saudara, bacaan ini mau mengatakan kepada kita bahwa Allah yang berkuasa atas semua apa yang ia jadikan. Alam semesta, bahkan kita manusia, ada dalam kendali Tuhan. Walaupun Yunus dia bersembunyi, walaupun Yunus dia lari dari kenyataan, tapi kuasa Tuhan tetap menjangkau Yunus dimanapun dia berada. Sekalipun dia lari ke Tarsis, sekalipun dia bersembunyi di bagian bawah kapal, tapi Tuhan tetap mengetahui keberadaan Yunus. Karena itu saudara, kita percaya siapapun kita, Tuhan tahu kita. Dimanapun kita, Tuhan melihat kita.
Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semua dipantau oleh Tuhan. Setiap ucapan kita pun semua didengar oleh Tuhan. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia maha mengetahui, Dia maha kuasa. Karena itu bapak-bapak, saya percaya bahwa bapak-bapak adalah imam, adalah nabi di tengah keluarga. Laksanakanlah tugas bapak-bapak dengan baik, dengan setia. Jadilah pemimpin yang baik. Jadilah suami, jadilah papa yang mengayomi istri dan anak-anak. Penuh tanggung jawab. Karena Tuhan melihat di mana bapak-bapak berada. Apa yang bapak-bapak kerjakan, lakukan, semua tidak lepas dari penglihatan Tuhan. Karena Dia maha kuasa. Dan Dia adalah Allah yang mengetahui segalanya. Kemudian saudara yang kekasih, mari kita lihat para pemeran dalam narasi atau cerita ini, yaitu Yunus, kemudian nahkoda kapal, dan para penumpang. Satu persatu kita membahas pemain atau pemeran dengan karakter mereka masing-masing. Pertama kita lihat Yunus. Yunus dalam hubungan secara vertikal ke atas, kita dapat katakan dia berbuat dosa. Karena dia mengingkari panggilan Tuhan. Dia menolak panggilan Tuhan. Dia tidak pergi ke Niniwe, tapi justru dia pergi ke Tarsis. Nah saudaraku, di sini kita melihat bahwa ketika Yunus menolak panggilan Tuhan, ada konsekuensi, ada ganjaran dari pelanggaran, dari penolakan yang ia lakukan. Bahwa akhirnya Yunus ditelan oleh seekor ikan yang besar. Bahkan juga di dalam kapal Yunus mengalami peristiwa gelora air laut karena angin dan badai yang menghantam kapal yang ditumpangi oleh Yunus. Nah ini saudara mau mengingatkan kita bahwa ketika kita menolak panggilan Tuhan, maka ada ganjaran, ada konsekuensi. Ketika bapak-bapak menolak panggilan Tuhan, melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, pasti ada konsekuensinya. Apalagi bapak-bapak di bulan Oktober ada pemilihan pelayan khusus Penatua Siamas di Gemim. Ketika bapak-bapak terpanggil, terpilih, jangan tolak. Jangan tolak panggilan Tuhan supaya tidak jadi seperti Yunus. Tetapi terimalah panggilan Tuhan. Bahkan ketika saat ini pun bapak-bapak, saudara-saudara masih melayani Tuhan. Kerjakanlah semua tugasmu dengan baik. Tunaikanlah semua pelayananmu dengan benar. Supaya hidup diberkati oleh Tuhan. Sebab dari kisah ini bahkan ini juga yang sering kali kita ucapkan, kita dengar. Bahwa ketika menolak panggilan Tuhan akan menjadi seperti Yunus. Berhadapan dengan satu problem, satu masalah, satu pergumulan yang rasanya sulit untuk dihadapi atau dipecahkan. Karena itu ketika Tuhan memberikan tanggung jawab kepada bapak-bapak, melayani Tuhan, menyampaikan kabar sukacita, memberitakan firman, laksanakanlah itu dengan setia dan benar. Bahkan juga dalam panggilan di tengah keluarga. Karena bapak-bapak adalah imam, adalah nabi. Laksanakanlah itu dengan benar. Supaya keluargamu, engkau dan keluargamu diberkati oleh Tuhan. Kemudian saudara yang kekasih, kita melihat lagi bahwa dalam hubungan secara vertikal, Yunus dia berdosa kepada Tuhan karena dia mengingkari panggilan Tuhan dan dia tidak mau menyampaikan suara pertobatan kepada bangsa Niniwe. Kemudian saudara kita melihat ketika Yunus dia bersembunyi di bagian kapal paling bawah. Itu berarti bahwa Yunus juga secara horizontal dengan manusia, dia telah melakukan hal yang tidak benar.
Dia lari dari tanggung jawab. Padahal dia tahu bahwa angin badai itu ada, malapetaka itu ada karena dia. Sebagaimana yang dikatakan di ayatnya yang ke-12 bahwa Yunus katakan bahwa campakkanlah dia ke laut. Karena malapetaka itu ada karena kehadirannya di dalam kapal. Nah, itu berarti saudara, Yunus lari dari tanggung jawab. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bapak-bapak yang kekasih, jangan pernah lari dari tanggung jawab. Sebab orang yang lari dari tanggung jawab itu namanya pengecut, tidak gentleman. Apalagi sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang bapak yang punya tanggung jawab melindungi, mengayomi anggota keluarga, istri dan anak-anak. Jangan lari dari tanggung jawab. Kerjakan tanggung jawabmu. Artinya secara terbuka. Melakukan segala sesuatu dengan baik. Sesuai dengan kemauan Tuhan. Bukan kemauan atau keinginan sendiri. Nah, kemudian saudara yang kekasih, karakter-karakter yang lain kita lihat tentang nahkoda kapal dan para penumpang. Nahkoda kapal dia datang kepada Yunus dan berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Nahkoda kapal dengan ungkapan ini mau mengatakan, dia percaya kebesaran Allah yang disembah oleh Yunus. Sehingga dia menyuruh Yunus untuk berseru kepada Allahnya, Allah Israel. Dan yang menarik lagi saudara, di bagian akhir bacaan kita dikatakan ayatnya yang 14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa." Tuhan di sini huruf besar. Kalau di ayat 5 itu huruf kecil, berarti Allah, Allahnya mereka. Di sini Tuhan Allah, Allahnya Israel. Mereka percaya akan kedahsyatan, kebesaran, kuasa Tuhan yang disembah oleh Yunus, oleh orang Israel. Dan karena mereka berteriak, mereka yakin pertolongan Tuhan. Tuhan selamatkan mereka. Sehingga mereka menjadi takut, mereka menjadi percaya, mereka mempersembahkan korban sembelihan, dan mereka bernasar kepada Tuhan. Nah, ini saudara mau mengingatkan kepada kita, mengakui Tuhan itu adalah Allah. Allah yang penuh kuasa, Allah di atas segala-galanya. Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Allah sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan di luar kemampuan kita. Allah sanggup melakukan mujizat. Karena itu percaya kepada Tuhan. Sebagai pemimpin di tengah keluarga bapak-bapak, laksanakanlah tugasmu dengan selalu mengandalkan Tuhan. Bukan kekuatanmu, bukan kehebatanmu, bukan kecakapanmu, tapi andalkan Tuhan. Sebab setiap suami, setiap istri yang mengandalkan Tuhan diberi hikmat oleh Tuhan untuk dapat melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar. Tapi ketika mengandalkan kemampuan, kita akan gagal, kita akan jatuh, dan kita tidak akan menikmati kebahagiaan sejati. Tapi sebaliknya, ketika rumah tangga mengandalkan Tuhan, apalagi sebagai suami, pemimpin di tengah keluarga, ketika segala sesuatu memprioritaskan Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan, selalu minta jawaban Tuhan, selalu minta pertolongan Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang dipundakkan Tuhan kepada kita, akan senantiasa kita lakukan itu dengan baik dan benar, mendatangkan rasa sejahtera, kebahagiaan bagi istri, bagi anak-anak, bagi keluarga, tapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu melalui kitab Yunus ini,
Saudara-saudara, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, diajarkan sekali lagi, jangan pernah tolak panggilan Tuhan. Tunaikanlah tugasmu, pelayananmu dengan baik. Akuilah Tuhan. Berharaplah selalu kepada Tuhan. Jangan jadi pengecut, tapi jadilah jujur dan penuh dengan tanggung jawab. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita semua. Amin.